Wallahu a'lam bishawab ya, kalau kita dengar-dengar kayak gini-gini kita juga nggak paham juga apakah dia berkata jujur, apakah dia tidak jujur gitu ya kan. Ini kita juga nggak tahu ini wallahu a'lam bishawab. Makanya kita kan nggak mengalami itu. Tapi pertanyaan saya, apa benar jika seseorang ini mati suri dan diperlihatkan surga sebagai tempatnya, apakah artinya itu orang itu akan auto masuk surga? Atau apakah gambaran surga yang digambarkan pada saat dia bermimpi itu, surga itu seperti itu? Ustadz Maulana mau ini penjelasan ini biar kita semakin paham nih Ustadz, silakan. Ustaz izin Ustaz Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, dialah Allah melepaskan jiwa yang lain pada sampai waktu yang ditetapkan, itulah yang disebut dengan mati suri. Kata mati suri di sini adalah ibaratnya karena al-mautu babu, mati itu adalah pintu dan setiap orang akan melewati pintu itu. Pada posisi ini orang-orang yang mati suri ini, mohon maaf, bisa dikatakan orang yang tertunda tapi dikembalikan lagi. Nah, untuk dengan tujuan tertentu. Namun dalam hal ini saya ada beberapa pengalaman sepupu saya yang dikasih izin oleh Allah untuk bangkit. Ini orang sudah nangis, tiba-tiba dia bangkit lagi, tapi dia bangkitnya untuk mandi junub. Karena kebetulan mungkin lagi halangan terus meninggal, kemudian mandi junub. Habis itu dia balik lagi. Terus ditanya orang tuanya, nggak usah kembali. Tapi apa dia bilang? Di tempatku sana lebih bagus. Nah, kisah yang kedua saya rujuk dari istri saya sendiri yang ceritakan adalah mertua saya menceritakan bahwa satu hari ada hari di mana semua di rumah dikosongkan, anak-anak dikirim kemana-mana, tapi tinggal berdua lalu bercerita tentang tempat yang akan ditujunya. Artinya Allah memberikan, kalau kita kembali ke kisah Rasulullah SAW, ada sosok wanita yang datang kepada Nabi yang ditemui oleh Bunda Aisyah. Kemudian ditanya, aku bermimpi melihat surga dan neraka dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kalau berbicara tentang adanya orang bisa melihat tempatnya di surga dan sebagaimana sudah ditentukan, tadi sudah dijelaskan untuk Ustaz, ada memang yang sudah ditentukan ini letaknya di surga, ini letaknya di neraka. Pada posisi akan sakaratul maut, sekali lagi, orang akan diperlihatkan di mana tujuannya nanti. Kalau berbicara apakah kita di surga dan neraka, yang jelas insya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Kita ini insya Allah berada di surga. Amin ya Allah. Amin. Karena kita harus kembali ke kampung kita. Saya mau tanya, nenek kita siapa? Nabi Adam. Kita ini berasal dari keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu asalnya dari surga. Asalnya dari surga. Ya. Jadi otomatis akan kembali ke surga semua. Cuma melewati proses. Proses itu mati, kuburan, kebangkitan, pada masa timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Dan titian siratal mustaqim itu di bawaannya adalah neraka, di ujungnya adalah surga. Mohon maaf. Jadi bagaimana dengan orang mati suri? Salah satu ujung tali roh yang dilepas itu sehingga dia masih hidup karena salah satunya masih dipegang. Tapi kenapa dikembalikan lagi lantas dia sudah melihat tempatnya lalu dikembalikan lagi, ada tujuan Allah di situ. Entah itu jadi peringatan buat yang lain. Kalau Nabi diberitakan ini kisah wanita yang datang kepada Bunda Aisyah lalu diceritakan, lalu disembuhkan tangannya karena kebakar, karena sempat menolong orang tuanya. Ini pembelajaran bahwa amal yang menyelamatkan kita adalah bagian adalah sedekah. Ini penjelasan tentang sedekah. Ada wanita yang melihat orang tuanya di neraka, ibunya, kemudian diselamatkan oleh sepotong roti dan selembar kain. Nah, jadi bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Ya, bahwa sebenarnya ada kehidupan di hari kemudian, ada kehidupan setelah mati. Artinya ini jadi pembelajaran buat kita, ada kabar tentang hari kemudian. Jadi ada tujuan Allah kenapa Allah bangkitkan lagi. Ya. Bahkan ada yang masukkan dalam mimpi, ada yang maaf cuma barang sesaat. Karena kisah sepupu saya itu sempat orang masih ngumpul, lalu dia cerita. Satu pertanyaan tadi, gambaran surga yang digambarkan pada saat mati suri sama yang kenyataan itu beda apa sama bakalan begitu? Wallahu a'lam bishawab, karena pembicaraan ini hanya dibicarakan oleh orang yang mati suri tersebut. Kalau tadi kita gambarkan dia melihat ini, dia melihat ini. Karena apa yang kau ceritakan tentang surga, apa yang kau ceritakan tentang neraka, itu lebih dari yang kau ceritakan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang orang-orang yang auto masuk surga Ustadz Anas. Tapi bicara masalah tentang auto
orang yang auto masuk surga ini, apakah mereka ini tidak mendapatkan pertanyaan kubur, siksa kubur, bahkan tidak melalui hisab di hari kiamat nanti? Apa seperti itu atau mungkin tetap melewati juga? Bagaimana penjelasannya izin guru kita nih?